Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfi Nuri Humairol dengan NIM 1915007, Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, mahasiswa IAIN Syekh Abdul Rahman Siddiq, Bangka Belitung. Baiklah, pada video ini saya akan menjelaskan materi tentang statistika inferensial dengan mata kuliah Statistika Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Paki Isra'i, MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa itu pengertian inferensial. Inferensial merupakan statistik yang menyediakan aturan-aturan atau cara dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan dari sekumpulan yang telah diolah meliputi statistik parametrik dan lanjut mengenai hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian berasal dari bahasa Yunani hupo dan tesis. Hupo berarti sementara, lemah, kurang, atau bawah, sedangkan tesis berarti kenyataan atau teori. Jadi dapat diartikan hipotesis merupakan suatu pernyataan sementara yang masih lemah dan perlu bukti atau diuji kebenarannya. Konsep hipotesis terbagi menjadi dua. Yang pertama, pertimbangan. Satu, meliputi mengekspresi suatu fenomena atau satu variabel atau hubungan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Dua, dapat dinyatakan secara spesifik dan tidak bermakna ganda dan dapat diuji secara empiris. Pembagian meliputi hipotesis operasional, hipotesis kerja dan alternatif, dan hipotesis statistik. Mengenai jenis-jenis hipotesis terbagi menjadi tiga pembagian. Yang pertama, hipotesis deskriptif, menggambarkan fenomena atau menjawab permasalahan taksiran. Contohnya, motivasi siswa sangat tinggi. Yang kedua, hipotesis komparatif, permasalahan yang bersifat membedakan atau membandingkan. Contoh, ada perbedaan kemampuan bahasa asing antara lulusan SMA swasta dengan SMA negeri. Yang ketiga, hipotesis asosiatif dapat didefinisikan sebagai dugaan atau jawaban sementara terhadap rumusan yang mempertanyakan hubungan asosiasi antara dua variabel peneliti. Langkah-langkah merumuskan dan menguji hipotesis. Yang pertama, merumuskan hipotesis kerja nihil dan hipotesis statistik. Kedua, menentukan resiko kesalahan atau taraf signifikan, misal A sama dengan 5% atau 0,05. Ketiga, menentukan uji statistik, misal uji T. Keempat, kaidah penguji HO diterima jika dikurang tabel, kurang lebih hitung dikurang lebih tabel, maka HO ditolak hitung lebih besar dari tabel. 5. Membuat keputusan serta kesimpulan. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai statistika inferensial. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.